Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhjamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما
تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Kakanwil dan hadirin yang berbahagia, acara sosialisasi Pilkada serentak tahun 2020 ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Kemenak, Kabupaten Kota, dan seluruh Satker Kementerian Agama yang ada di Provinsi Jambi. Kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap semangat mengikuti sosialisasi Pilkada serentak tahun 2020. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sekaligus membuka acara secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain abadu. Yang saya hormati para pejabat, administrator dan pengawas pada kantor wilayah Kementerian Agama Jambi. Maaf, yang saya hormati Ketua KPU, Pak Nurholix, serta Ibu Adianti. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, para Kepala Madrasah, KPKUA, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur sampai kepada Allah SWT. Pada saat ini kita sama-sama mengikuti sosialisasi Pilkada serentak yang diselenggarakan kerjasama
antara kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Jambi dengan KPU, baik yang secara langsung hadir di tempat ini maupun secara virtual. Salawat salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan pengarahan, terlebih dulu ini sekedar guyon. Mungkin ini menunjukkan hati kita bersama hari ini. Kita ingin sama-sama netralitas dalam pilkada. Hanya Pak Jamil yang pakai peci. Semuanya dengan Pak Amir. Ini dua orang yang tidak pakai peci nih. Lainnya tidak pakai peci semua. Ini luar biasa. Ini ada sesuatu hal yang tidak dikondisikan kan. Jadi biasanya yang tidak pakai peci itu kan Pak Kanwil terus ya. Sekarang ramai pakai peci. Yang lebih hebatnya lagi itu Kepala Bidang Haji. Kepala Bidang Haji sejak ikut tanggal 20 detik tanggal 29 di ujung Wiltop. Berani buka peci dia sekarang. Berarti SIM tidak mati lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini keinginan besar saya. Saya panggil Pak Ibu Edianti. Ayo kita sosialisasi pilkada di kantor. Kenapa ini jadi penting? Kau ini ngurusin orang terus, nggak pernah ngurusin saudara-saudara kau, kataku. Kenapa? Saudara-saudara kamu ini kan pilkada ini sekarang, Bu, kataku. Yang namanya kita ini punya perasaan simpati, fanatisme. Dalam pilkada ini, saya kira semua kita punya kebanggaan apabila keluarga kita, saudara kita, teman akrab kita yang menjadi calon, itu satu kebanggaan bagi kita kan. Apalagi kalau dia sempat terpilih. Mungkin kalau temu nak foto tiap hari dan dia ini sana aku, saudara aku ya dah. Wajar kalau mereka itu fanatisme ya dah. Itu sangat-sangat wajar. Tapi bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan mereka? Saya bilang Bu Edianti, jangan ngurusin orang. Saudara kita diurus dong. Saya bilangnya kan diam-diam saja. Di kantor ini nggak perlu banyak duit. Saya bilang mau ngumpulin siapa saja bisa. Kita sekarang di kantor IT kita berkembang. Dia bilang ada Humas TV. Kalau KPU pusat pun mau nonton Humas TV tinggal Pak Nurholik kirim ke pusat. Tolong itu buka YouTube Humas TV Jambi kami sedang live. Kan luar biasa itu. Tidak ada di provinsi lain tuh Pak. Humas TV ini ada di Jambi saya bilang. Nah, selamatkan saudara kita. Saatnya Ibu Edianti sama Nurholik memberikan bagaimana sikap kita ketika ada pilkada. Dalam artian luas, kita sekarang kan dituntut semuanya independen. Semuanya tidak ada kepentingan pribadi dalam berbagai aspek. Semuanya tidak bisa lagi seperti dulu. Pak Kanwil mau jadi Kanwil, masukin orang honor rame-rame, tidak bisa sekarang. Pak Kanwil mau masukin orang PS, tidak bisa sekarang. Ya kan? Semuanya sudah tidak bisa. Sudah berkembang. Mengangkat pejabat juga seperti itu. Asesmen kompetensi kita kembangkan walaupun belum ada PMA-nya, sistem merit. Jadi kita dunianya udah ada lagi. Dunia seperti itu sudah tidak ada lagi di kita ini. Kita udah benar-benar terbuka, independen, akuntabel, dan berbagai aspek. Nah, bagaimana kita menyelamatkan ke pegawai, ke teman-teman kita? Saya yakin percaya pasti ada saudara-saudara kita, pegawai ASN Kementerian Agama. Bahkan informasi saya dengar, ada yang sudah berada tutup Facebook. Jadi Facebook itu tutup. Kenapa? Dia ini dari zaman bengen memang dekat dengan orang itu. Sering curhat-curhat terus itu, digebuin kawan, akhir mundur. Nah, yang begini kan perlu diberi pemahaman. Bagaimana kondisi kita dalam pilkada? Kita kan PNS, saya bilang tadi kita terbuka, independen, tidak KKN. Lebih jauh lagi kita kan dilarang berpolitik. Apalagi menjadi partisipasi di situ. Nah ini kan perlu. Apa dampak daripada itu? Pasti kita kena hukuman disiplin. Nah, menyelamatkan itu bukan wilayah kita. Kita hanya memberitahukan kepada independen, kepada seluruh ASN kita, bahwa kita dalam pilkada
Dan semuanya kita kan tidak boleh. Siapa yang harus memberitahu? KPU dong. Kalau tidak KPU, ada Panwaslu. Nah, kenapa Panwaslu ini hari ini nggak datang itu? Lupa kita ngajak ADN dia. Atau ketika kasih sesi ya, biar dia ngomong gitu kan. Ternyata bapak-bapak semua harus bangga. Harus bangga. Teman-teman kita itu tidak hanya berkompetisi di lingkungan dia, internal dia sendiri. Mau jadi pejabat, jadi ini, tidak. Ternyata mereka, bayangkan saja. Di KPU itu ada 3 orang loh. Ada Subhan, ada Nurholik, ada Ibu Edienti. Itu pegawai Kementerian Agama, tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa, mereka berani melakukan intervensi. Kenapa? Bukan dunianya enak menjadi ketua KPU itu. Berdarah-darah mereka baru jadi. Wajib kita bersyukur, kita doakan mereka selamat menjalankan tugas. Di Panwaslu juga ada provinsi. Ini luar biasa orang Kementerian Agama. Berarti Kementerian Agama itu tidak hanya hebat di kandang, di luar melawan dia. Kita boleh jago kandang sekarang. Iya. Mudah-mudahan dunia ini aturan semakin lama makin terbuka. Kenapa terbuka? Kalau kita pikir, ya di dalam open bidding misalnya, itu kan sudah terbuka secara umum, cuma hanya sekat-sekat saja. Sekatnya apa? Antar Kementerian Lembaga itu belum dibuka. Tapi untuk eselon 1 sudah terbuka. Eselon 2 belum. Kemungkinan itu akan diterjemahkan lagi. Akan luas. Kalau itu luas, berarti sistem kompetitifnya. Misalnya kita dengar eselon 1 kita, ada yang dari BPK, ada yang dari mana-mana gitu kan, udah terbuka. Jadi kesempatan di mana? Kita bekali diri kita masing-masing. Jadi kita itu kalau bisa seperti Bu Edienti, Nurholik, mantan kepala MIN, bayangin bisa jadi ketua KPU, kan luar biasa. Nurholik, penghulu, Edienti, luar biasa. Ketika mereka diberi kesempatan, mereka ternyata bisa mengembangkan, ya kan, potensi-potensi yang mereka miliki. Kita ini ruang sempit. Di Kementerian Agama itu dalam berbagai aspek kan sempit. Mau jabatan administrator terbatas, mau jabatan tinggi pertama cuma ada di Kanwil 1, kan terbatas kan. Nah, kita jangan terkungkung, kita jangan menutup diri. Jadi semuanya ada tempat untuk kita sebenarnya. Yang jelas, usaha, doa. Insya Allah takdir kita tidak tertungkar. Insya Allah Tuhan itu ada takdirnya. Kita tidak boleh mengerongrong di internal kita. Internal kita ini kita jaga. Karena ini martabat kita semua. Apalagi dalam pilkada. Kalau kedengaran ada ASN kita yang warawiri ngurusin ini kan jadi masalah. Nah, ini perlu pemahaman, informasi yang perlu disampaikan kepada mereka. Ini walaupun telat, tidak jadi masalah. Yang penting sudah diingatkan, masih ada waktu untuk membaiki diri. Dalam suasana pilkada sekarang, memang hiruk pikuknya kurang, kena protokol COVID. Tapi yakinlah, orang perang media sekarang. Di media mereka, karena dia tidak bisa bertatap muka. Tidak bisa berkerumun lebih banyak. Ada aturan-aturan buat KPU dalam keadaan sosialisasi. Nah, ini media main lagi nih. Media ini yang jadi persoalan. Ketika kita bicara di media terkait dengan pilkada, kalau kita offside, BB-nya langsung lekat di sini. Hati-hati menggunakan media. Kalau cakap-cakap kan lagi butuh saksi-saksi, rekaman ya dah. Tapi kalau media tidak, begitu kita gunakan, langsung lengket di situ. Kita hapus lagi, bisa dibuka orang. Kita enak-enak baik kadang-kadang ngomongi kawan, ngato-ngatoi kawan misalnya di media. Hati-hati.
Kaget dibuka kawan di forensiknya. Nah, mati gitu. Gunakanlah media dengan yang benar. Apalagi dalam pilkada. Saya beberapa hari yang lalu pernah juga dapat surat. Tapi saya kira surat itu semacam ada peringatan kecil lah, kira-kira begitu. Kamu tuh jangan kayak gitu. Maksud kayak gitulah. Dunia ini bisa dimaafkan sepanjang ada aturan. Tapi kita harus hati-hati. Kalau saya sekarang lebih banyak berdiam diri. Tidak terlalu responsif dalam soal pilkada. Kenapa? Kena jabatan. Kementerian Agama ini kan laku loh. Kanwil itu kan laku. Apa tidak laku? Idak galonyo bisa. Secara organisasi kementerian lembaga kita ini vertikal. Jadi tidak ada nian. Runcing nian. Nah, kata orang tuh kalau nyari suara di agama tuh tidak penuh kata sebelum bawah dapat. Tapi saya harus jago itu. Taruhlah orang 10. Tidak mungkin 3 nak nurut cakap saya. Kalau saya mau kan, tapi saya tidak mau. Makanya saya kalau datang-datangin, alasan saya banyak nian. Ada yang nak ketemu, saya bilang kaget dulu yo. Nah gitulah. Saya lagi acara, lagi banyak acara. Setelah itu ngomong pula. Pak Anwil bisa enggak ngobrol-ngobrol? Enggak bisa, ngapo? Kini kok susahnya ada, ngapo? Enggak tahulah apa orang rumah nih sayang nian apa tidak, enggak tahu ngapo. Kapan mulai masang celana ribut, dia bilang. Ngapo? Nah kemana tuh? Katanya kan nanya. Daripada bertengkar, nyari waktu lain beda. Gitu. Kalau agak panas sedikit di rumahnya. Macam-macam lah alasan kan. Jadi alasannya itu bukan nyombong, mencari alasan untuk melindungi diri, jangan sampai jadi persoalan. Sah-sah saja. Entahlah kalau Pak Kiai Yazid bisa lah nanti nyari dalilnya, dibolehkan nyombong apa tidak, kan itulah kan. Ada hal tertentu yang kita harus sembunyikan. Kita menghindar. Menghindar tujuannya kan tidak membawa berdampak kepada hal-hal yang mudarat. Saya kira ada manfaatnya. Sholat bebas boleh, tidak sholat enggak. Kalau lagi ada bencana, ya itulah makanya kadang-kadang kita ngaji itu harus ngaji benar-benar, ya tidak bisa ngaji itu setengah-setengah. Ngaji setengah-setengah kayak salah manjang, offside manjang. Jadi ada porsi-porsi, ada hal-hal yang dibenarkan. Dalam pilkada juga demikian. Kehadiran kita, keberadaan kita selaku yang punya hak pilih, tentu ada hal-hal yang menjadi hak kita. Batasannya ada. Batas mana? Ya batas diri kita dewe, tidak ada diri orang lain. Kalau kita punya pilihan, nanti kita lihat waktu nyoblos. Tidak usah ngomong-ngomong, aku ke sana, aku ke sini. Ya dah. Cobalah kalau berdulu ngomong sana ke sini, ditanyain, ya. Ataupun kabit pesantren ditanyain, datang kiai, kemana Pak Kabit? Ke situ. Itu kan jadi pikiran. Tidak enak kita berbenturan Pak Kabit. Kan tidak enak bunyinya. Padahal hal-hal itu kan hal biasa sebenarnya. Tapi kita tidak boleh bersuara seperti itu, tidak boleh. Jadi kalau tanya kemana? Nantilah. Belum waktunya mengungkapkan. Ya dah. Mengungkapkannya apa? Ya nanti kotak TPS lah. Di luar kotak TPS jangan. Apalagi kita ini pejabat publik, kita didengar orang, dari contoh orang. Yang saya bilang tadi. Tidak semua orang itu benci, tidak mau nurut kita. Tidak semua orang itu tidak senang dengan kita. Pasti ada orang yang senang dengan kita, yang mau nurut kata kita. Itu pasti. Makanya kita dalam pilkada harus hati-hati. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah mengajak orang. Itu tidak baik. Karena netralitasnya udah jelas. Nah, saya yakin percaya dengan sosialisasi ini kita semakin paham. Minimal momen ini bukan momen pilkada saja, tapi
Hal-hal ini akan selamanya ada. Pilkada ini akan terus. Selagi kita punya umur, ya jadi pegawai, ya sampai pensiun, pasti kita tuh dibayang-bayangin. Kita terikat dengan aturan. Aturan yang. Tapi jangan takut dengan aturan. Aturan itu pada hakikatnya menyelamatkan kita. Aturan itu menyelamatkan kita. Contoh misalnya aturan menyelamatkan kita. Aturan apa? Misalnya aturan yang dibuat oleh yang norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu kan menyelamatkan kita. Aturan negara macam itu juga. Kalau tidak ada aturan, entah tiap hari tempat seperti apa gitu kan. Ada yang dapat baju, ada yang telanjang, ada kalau kan norma-norma itu kan membuat aturan kepada kita. Nah, kita kadang-kadang takut dengan aturan. Aturan boleh takuti. Itu jalan terbaik bagi kita. Ada sikap. Aturan itu membangun diri kita untuk kita bersikap. Kalau saya kayak gitu, ini aturannya. Kita berarti bersikap seperti ini. Nah, yang penting bagi kita mengajak orang berbuat baik. Saya yakin dan percaya hari ini dengan kehadiran Ibu Adianti Nurholik, ya, di samping dia sosialisasi pilkada, dia adalah pegawai Kementerian Agama, dia ingin bersama kita, biar kita sama-sama selamat. Tidak enak bagi Adianti dengan Nurholik atau Aprijal ketika ada pegawai Kementerian Agama tersangkut masalah pilkada. Nurholik jadi saksi. Ya kan? Nurholik jadi saksi. Aprijal yang dulu ditunjuk bedul dengan kiri, Jal kau ke situ katanya, hari ini tidak bisa dulu kekuasaan aku, kalau kataku katanya. Kau melanggar itu, apa nak kau lawan dulu? Kawan mengganggu undang-undang dengan jabatan. Tidak bisa kita menganggap ya dulu ya staf kita. Tapi di hari ini jabatan mereka udah beda. Dia sudah mengembang amanah. Amanah dia kan cukup luar biasa, cukup berat. Ketika dia salah, pilih kasih, karena orang Kementerian Agama berisiko kepada dia. Nah ini kita kan harus jarang jaga. Nah hari ini kita jadikan sebuah acara di samping pilkada. Kita ingin sama-sama pegawai Kementerian Agama, sama-sama kita ingin selamat dari pilkada ini. Itu yang lebih pokok yang harus kita sampaikan kepada kawan-kawan. Ya, kepala Kemenak itu bukan tidak ada laku di kabupaten itu, dia tuh laku nian dia tuh. Banyaklah dia punya masa daripada kita. Makanya dia bilang, tolong Kemenak diundang virtual, dia bilang, biar dengar-dengar kalau. Ya, misalnya si Aprijal itu kan Panwaslu. Pak Satar itu kan Kemenak, Terbangun. Di situ kan ada yang calon. Nah itu nak diawas-awasi juga itu kawan kita diingat-ingat. Ini offside. Offside kita yang susah. Kita nih kan yang jelas setiap manusia dalam keadaan apapun dan ruang apapun, benteng pertahanan kadang-kadang goyah. Ya udah. Kita bilang aku iman aku lah kuat, nyombong baik. Kalau ada ruang kadang tuh, ya sudahlah. Bedul bela buka peci sekarang. Nyatanya kan ruang buka peci itu ada. Jadi kalau ada ruang itu ada kesempatan. Itu masalahnya. Kalau tertutup kan tidak enak, ada apa-apa. Ini kan dunia sekarang kan dunia terbuka. Terbuka informasi, transformasi, semuanya terbuka. Tidak ada yang larangi kita. Tapi karena kita PNS, ya aturan. Kita harus patuh itu. Makanya saya sampaikan berulang-ulang ketika saya sambutan protokol COVID. Saya disiplinkan ASN dan non PNS di lingkungan Kementerian Agama. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia tidak saya disiplinkan hancur gitu.
Yang pergi kemana-mana saya dia. Apa orang dusun pergi? Tidak ada orang dusun itu dari rumah kumuh ke sawah, motong, ngambil sawit. Itulah gawainya. Mana pula ada COVID di situ? Jangan pula kata orang Padang, manga katanya. Tidak ada tuh COVID di Padang di Cina katanya. Enak dia. Enak dia gitu. Tidak tahu dia COVID itu virus nyebar kemana-mana. Kami kemarin balik dari Padang, berangkat sore-sore makan, sampai Damas Raya, sepanjang jalan tuh nak makan apa tidak, akhirnya berhenti situ kataku, makan pop mie kami, sampai di tengah jalan, Bal kau di mana? Kau nak nyuruh aku mati, aku selamat kataku, ngapa bang? Lapar kataku. Jangan kebawa kemana-mana, kataku. Kakek budak di kanwil itu stres segala, kataku. Ngapa? Tuh kanwil baru balik, katanya. Surat diteken, dibuangnya. Kita jago. Memang dijago nian. Ini saya bilang, kalau keluar macam keluar kandang. Jangan, saya bilang. Jadi, disiplin itu saya tekan kepada kita bersama. Bagaimana kita disiplin? Saya kemarin kan, waktu pelepasan kapilah, ada Pak Sekdang, Pak Gubernur gitu. Pak Arpani ngomong, itu Pak Kanwil suruh swab. Nggak datang-datang, takut dia. Kaunya ngomong basing, kataku. Bukan takut swab, dia bilang. Itu risiko. Kalau macam kau ini wajar di swab, kataku. Iko berbalik dengan Pak Gubernur, kataku. Ya udah Pak, kataku. Iya, dari Kerinci, dari mana-mana, berjalan panjang. Apa harus swab kamu nih, kataku. Saya risiko lah. Kantor, rumah, dia bilang, ngapun swab. Saya duduk di KP, tidak, sekali tidak. Buktinya, dia bilang, di Kanwil itu, siapa yang saya curigain, suruh rapid, sama swab, negatif gak loh, saya bilang. Ini kan baru 5 orang, saya bilang, negatif gak loh. Berarti di kantor itu udah ada, saya bilang, apa? Kami jago gagal loh, saya bilang. Di ruangan saya tuh, mana pakai masker, merokok, kepus, berdarah, saya bilang. Mana pula kalau saya Rahman tuh positif lah saya ngapo. Rahman tuh mana sekali tidak kataku. Merokok ngepus saya bilang. Nah, tergantung kita. Batasi diri kita dewe. Kita selamatkan diri dewe. Jadi wajar kalau saya mendisiplinkan pegawai. Tidak mungkin. Kalau kita tidak disiplin tidak mungkin. Nah, mau di WFH, hancur lembaga ini. Yang boleh WFH itu kemarin rundingan tidak pas yang boleh itu. Tidak. Menyelesaikan Bu Sum. Siapa nak antar jemput? Itu kemarin tidak selesai. Suruh Toib, Taib sanggup. Kalau Bu Sum kan wajar di WFH. Ngapa? Boncengannya banyak, ganti-gantian. Di kantor kan naik Grab kan, jadi boncengan banyak. Jadi ganti-gantian boncengan. Kalau kita ada pakai mobil dewe, pakai motor dewe, ada. Ngapu apa? Dari rumah ke kantor bawa nasi kerja. Salah selamat gitu. Tapi entahlah. Kalau balik kerja yang kemarin saya bilangnya di BW, orang Batanghari pergi ikut acara. Beda, sepanjang jalan aturan dari kota tuh ke Batanghari itu udah usah lah serahanda balik ke rumah ngapo lah cuma 2 jam paling lama. Itulah lamanya entahlah kalau Jepni tidak tahu juga gitu kan. Nah, apa? Sepanjang jalan yang pertama ngatur naus. Ya nengok kelapa muda, makan kelapa muda dulu kan. Yang kini kita tidak tahu kelapa muda itu siapa yang jual, entah janu muda, tapi kita tidak tahu kan. Lah nyangkut pula lama di situ. Katanya ini potensi, saya bilang. Sepanjang kita di perjalanan kurang ada pergerakan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita jalan mampir sana mampir ini, itu jangan, saya bilang. Nah makanya kalau ada mulai naik SPPD, sama dengan menandatangani SK,
nak berhentikan jabatan orang. Jadi kalau dia mulai surat dari dinas di ruangan tuh, lama yang berpikir. Tapi yang lain tuh dak ada lagi berpikir. Asal apa pun teken gitu. Ada SPPD itu lama yang berpikir. Lepas sih kayak anak ayam kayak. Tidak. Dia pergi kemana-mana, sudah tuh masuk enak baik. Apa yang buat di jalan kita tidak tahu. Tapi saya yakin kawan-kawan yang perjalanan dinas itu sama lah dengan saya, sama-sama menjaga. Nyatanya Jupni dari bulian tiap hari dah ada bermasalah. Berarti memang dari rumah ke kantornya, tidak ada kemana-mana, ada nyangkut-nyangkut. Tapi kalau sananya nyangkut, nah bahaya dia nih. Jadi jago COVID, protokol COVID kedepankan, apalagi dalam pilkada. Tidak elok kita juga ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan. Yang pertama kena COVID, yang kedua nanti katanya kita ngajak orang. Nah itu Kanwil lah ngumpul-ngumpul tuh. Orang COVID kok ngumpul-ngumpul katanya. Itu pasti ada maksud. Ya dah. Padahal dia udah ndak nian tuh kumpul-kumpul. Pas pilkada ngumpul-ngumpul. Nah, kurangi kerumunan, kurangi berkumpul. Berjabatan tangan bukan tidak berjabatan bukan berarti kita tidak sayang ke orang. Sekarang nih kita sayang ke orang tidak cipika-cipiki, tidak jabat tangan, tidak sepiring berdua, tidak gahwa satu gelas. Ya Jid itu kan potensi tinggi ya Jid itu kalau udah ada COVID. Ada tim gahwa. Jadi air di atas meja itu semua orang bisa minumnya kan. Datang Amin minum, Datang Bapak Padol minum segelas. Ini kan seperguruan. Datang Rahman minum di gelas itu. Maklum, seperguruan dari pondok. Minum air kiai kan. Ini COVID, bukan air kiai sekarang nih. Jadi itu saya bilang. Ayo kita sama-sama. Terakhir saya doakan semoga pilkada ini berjalan lancar, tidak ada kawan-kawan kita terlibat, dan saya mohon kepada Pak Nurholis Abu Dianti, ingati saudara-saudara kita jangan sampai ada masalah. Mudah-mudahan di pilkada ini kita selamat semua, pegawai Kementerian Agama, tidak elok nanti kita bertegang-tegangan urat leher. Ketemu ada Rahman yang kena misalnya kan, mulai di enti, mulai nak dia iniin, awak dah enak, kalau dah enak, datang Aprijal dan dah enak. Nah, jangan sampai buat dah enak. Kita buat enak berhidup nih. Hidup dia harus buat enak, jangan buat dah enak. Yang bisa buat hidupnya enak cuma kita, tidak ada orang lain. Saya kira yang perlu sampaikan, mohon maaf kekurangannya dengan memohon ridho Allah SWT dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pilkada serentak tahun 2002 bagi keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama secara resmi saya nyatakan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak paparan materi yang akan disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi oleh Bapak Nurholik SAG MPDI. Begitulah saya menghormati Pak Kanwil. Menjalankan pesan protokol kesehatan tadi kan. Mic pun saya semprot Pak. Cuma kalau sempat 3 kali bercakap konslet mic. Ada tadi materinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du.
Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang saya hormati. Itu tanda kita orang dalam tuh Pak. Jadi fasih nyebut Kementerian Agama tuh kan. Nah, kalau komisioner yang lain tidak jamin saya. Lah 11 tahun berubah nama kan sampai hari ini masyarakat tuh masih ada juga yang nyebut Depak. Gitu kan. Itu. Bapak-bapak sekalian, para pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama yang saya hormati, walaupun sebenarnya saya sudah tulis tadi ada Kabak, Kabid, Kasubag, Kasi, cuman Pak Kanwil tadi nyebut pejabat administrator segala macam kan takut salah kan, barang itulah banyak berubah. Bahkan dari tahun 2013 saya di KPU, Pak, NIP pun gini lupa, Pak. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kanwil, sekedar usul ya mungkin Pak, ada baiknya nanti kita buka satu sesi lagi, khusus kita mengundang Bawaslu. Jadi terkait dengan pelanggaran, penindakan segala macam kan. Oh ya lupa, Ibu Ahdienti yang saya hormati, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Karena saking dekatnya kan sampai lupa kan. Nah kami berbagi tugas Pak Kanwil. Jadi untuk Bu Ahdienti nanti dia khusus spesialisasi untuk Dharma Wanita. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang KPU barangkali kami lebih ingin fokus ke, karena penyelenggaraan pilkada ini kan di tengah pandemi COVID-19. Jadi masyarakat ini kan banyak yang khawatir, banyak yang ragu, banyak yang bertanya-tanya. Kenapa pemerintah DPR memaksakan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19? Jadi masyarakat ini banyak khawatir. Jangan-jangan dengan pilkada justru malah menambah potensi penyebaran COVID-19. Nah kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang akan kami jawab melalui sosialisasi ini. Kenapa menjadi penting Kementerian Agama? Karena dari banyak instansi, lembaga, hanya kantor Kementerian Agama saja yang memiliki struktur sampai ke bawah. Sampai ke RT-RT. Jadi di kabupaten kota ada kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Di kecamatan ada kantor urusan agama. Di kecamatan-kecamatan juga di desa kelurahan ada madrasah-madrasah negeri, ada madrasah-madrasah swasta, ada penyuluh agama yang mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan para mubalik, penceramah, ustadz, kiai, guru ngaji, imam masjid, khotib, segala macam. Nah informasi-informasi inilah yang ingin kami bagikan, yang mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ke bawah untuk menjawab keraguan, keresahan masyarakat terkait kekhawatiran mereka bahwa pilkada dapat menjadi media yang luar biasa dalam penyebaran COVID-19. Terkait dengan netralitas ASN, seperti usul saya tadi Pak Kanwil, nanti kita buat satu sesi dengan Bawaslu. Tapi barangkali secara umum yang ingin kami sampaikan adalah bahwa di media sosial, kalau dapat kita pasif saja. Jadi jangan aktif, jangan banyak komen, jangan banyak upload, baik foto maupun status terkait dengan hal-hal yang menunjukkan keberpihakan kita kepada salah satu pasangan calon. Itu pertama. Yang kedua, kurangi duduk-duduk, ngopi-ngopi, bercerita di warung, di kafe. Karena kita tidak tahu pada saat kita duduk entah siapa-siapa yang datang. Rupanya kawan. Kita tidak tahu bahwa kawan itu ternyata tim sukses dari salah satu pasangan calon. Dipoto orang, divideokan orang. Selesai gitu, kena gitu. Padahal kita tidak ada cerita apa-apa dah. Kita cuma cerita apa kabar, cerita lama udah ketemu misalnya kan. Cuman kita sempat duduk dipoto orang, itu kita bisa kenal. Kemudian
Hati-hati juga yang upload tadi ya, upload sama update status. Kemudian netralitas ASN juga sebenarnya kita sebenarnya tidak netral sebenarnya, Pak. Ketidaknetralan kita itu ditunjukkan bahwa ASN itu masih punya suara pada hari H. Dia punya hak untuk memilih. Itu sebenarnya kita tidak netral. Tapi ketidaknetralan itu tidak boleh ditunjukkan dalam bentuk sikap, perbuatan, perkataan. Jadi ketidaknetralan itu hanya sebatas di dalam bilik suara saja. Jadi kita masuk bilik suara, kemudian keluar, nah hanya sebatas itu saja ketidaknetralan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin paparkan data. Kenapa pemerintah, DPR termasuk KPU tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. KPU, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, bertekad ingin menjadi agen sosialisasi pencegahan penularan COVID-19. Dan insya Allah itu berhasil. Bagaimana caranya? Yang data. Kita lihat data penyelenggara pemilu seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi, karena Jambi pemilihan gubernur, maka 11 kabupaten kota akan menyelenggarakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Terlepas ada 5 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wali kota. Nah, data personil penyelenggara pemilu di KPU adalah KPU Provinsi Jambi termasuk staf, pejabat kurang lebih ada 40 orang. Kemudian KPU Kabupaten Kota, 11 kabupaten kota dikali kurang lebih 30 orang. Jadi kurang lebih ada 330 orang. Kemudian panitia pemilihan kecamatan ada 141 kecamatan seprovinsi Jambi. Jadi satu kecamatan itu ada 5 orang anggota PPK ditambah 3 orang staf sekretariat. Jadi ada 8, jadi total jumlahnya 1128. Kemudian PPS ada 1.562 desa kelurahan. Dikali 3 orang anggota PPS ditambah dengan staf sekretariat jadi 6 orang, jumlah total 9.372. Kemudian KPPS ditambah dengan Linmas ada 8.236 TPS. Itu jumlah TPS kita untuk pilkada besok. Betul Bu Yenti ya? Kemudian dikali 9 orang karena anggota KPPS itu 7 orang ditambah 2 orang Linmas. Jadi total semua adalah 74.124 ditambah relawan demokrasi. Jadi kami juga membentuk relawan demokrasi di 11 kabupaten kota kali masing-masing 15 orang. Jadi jumlah total 165 orang. Jadi jumlah penyelenggara pemilu adalah 85.159 orang. Nah, dan itu tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jambi sampai ke tingkat-tingkat RT. Sampai ke tingkat-tingkat RT karena kami sudah hitung berdasarkan TPS. Nah, 85.159 orang ini selama tahapan pilkada akan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Yang itu kami maksudkan selain itu perintah peraturan KPU juga perintah undang-undang, juga kami maksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Jadi seluruh petugas penyelenggara pemilu menggunakan itu sebagai contoh kepada masyarakat sampai ke tingkat-tingkat RT. Nah terkait penerapan protokol kesehatan, contoh pakai masker lah. Mungkin kita yang di kota nih lah Pak Kanwil, yang Bu Yoyonian bermasker. Coba kalau kita turun ke kampung-kampung, kami sudah beberapa tempat turun di kampung-kampung, mereka termasuk masih aneh melihat masker ini. Kita paksakan pakai masker pun gatal-gatal bulu hidung katanya Pak. Nah begitulah teman-teman kita di
daerah-daerah di desa-desa. Nah, itulah yang kami bersosialisasi sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung melalui PPS, melalui KPPS, melalui relawan. Jadi sebenarnya penyelenggaraan pilkada yang tetap dilaksanakan dalam pandemi COVID-19 justru penyelenggara pemilu membantu pemerintah untuk bersosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Nah, informasi-informasi seperti inilah yang barangkali masyarakat belum banyak sampai. Nah, itulah pentingnya Bapak-bapak, para pejabat, teman-teman, pegawai di Kementerian Agama membantu menyampaikan ini kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, ini dari sisi penyelenggara. Dari sisi peserta pemilu. Dari sisi peserta pemilu, jadi peserta dari sisi pemilih. Dari sisi pemilih. Dari pemilih itu adalah umur 17 tahun ke atas. Atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, jadi dalam data daftar pemilih Provinsi Jambi berjumlah 2.415.862 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari H pemilihan serentak tanggal 9 Desember 2020 akan ada gerakan penerapan protokol kesehatan secara serentak seprovinsi Jambi. Mengapa? Karena masyarakat ke TPS harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, di situ juga masuk misi sosialisasinya Pak Kanwil. Jadi masyarakat pemilih tidak boleh masuk ke TPS kalau tidak pakai masker, kalau tidak cuci tangan. Nah, jadi itu bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah. Bahkan mungkin pemerintah juga tidak sampai ke situ, Pak. Gugus tugas tidak sampai ke RT-RT kan. KPU pada hari H memaksa seluruh masyarakat Provinsi Jambi usia 17 tahun ke atas yang sudah punya hak pilih harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Nah ini protokol kesehatan di TPS Bapak Ibu sekalian. Pertama, ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat, seluruh anggota KPPS dilakukan rapid test. Jadi seluruh anggota KPPS yang bertugas pada tanggal 9 Desember 2020 itu dilakukan rapid test. Yang kedua, TPS dan seluruh perlengkapan pemungutan suara dilakukan penyemprotan disinfektan. Jadi pagi-pagi sebelum dimulai pemungutan suara, sebelum petugas-petugas yang lain masuk ke dalam TPS, TPS itu sudah disterilkan dengan menyemprotkan disinfektan. Membatasi jumlah pemilih per TPS. Nah kalau pilkada yang lalu jumlah pemilih itu 800 orang Pak Kanwil. Nah karena COVID-19 untuk mengurangi jumlah kerumunan supaya tidak terlalu banyak, maka jumlah pemilih itu dikurangi dari 800 orang menjadi 500 orang. Dan dari 500 orang itu pun datang ke TPS dibuat antrian. Misalnya jam 7 sampai jam 8 nomor 1 sampai dengan nomor 50. Jam 8 sampai nomor 9, nomor 50 sampai 100 dan seterusnya. Jadi untuk menghindari kehadiran massa secara serentak sehingga terjadi penumpukan pemilih. Gitu. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh petugas TPS dan pemilih. Jadi sebelum masuk ke TPS, seluruh petugas selain petugas tadi sudah di rapid test, pemilih juga dilakukan pengukuran suhu tubuh. Pertanyaannya, kalau ternyata ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, mau diapakan? KPU menyiapkan bilik khusus, Pak Kanwil. Jadi prinsip KPU tidak menghilangkan hak pilih masyarakat. Jadi untuk pemilih yang suhunya
di atas normal, di atas standar protokol kesehatan, disiapkan bilik khusus dan disiapkan petugas khusus yang memang di TPS itu sudah kami siapkan baju hazmat untuk melayani pemilih yang datang dengan suhu tubuh di atas normal. Ya. Lanjut. Kemudian mengatur jarak kursi minimal 1 meter. Maka TPS itu lebih luas dari biasanya karena ada penjarangan jarak kursi Pak Kanwil minimal 1 meter. Itu protokol kesehatan di TPS. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di pintu masuk TPS. Jadi di pintu masuk termasuk di pintu keluar itu disiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan juga hand sanitizer di situ. Kemudian memberlakukan antrian, sudah tadi. Menyediakan tempat pembuangan sampah. Mengapa menyediakan tempat pembuangan sampah? Karena kita akan menggunakan sarung tangan plastik dan tisu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemilih itu juga kita siapkan sarung tangan plastik sekali pakai. Jadi begitu masuk ke TPS, sebelum masuk ke TPS diukur suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian dilap pakai tisu, tisunya dibuang dimasukkan ke tong sampahnya pun kami siapkan. Kemudian diberikan sarung tangan plastik, kemudian melakukan pencoblosan, begitu di pintu keluar, sarung tangan dilepas, kemudian dimasukkan lagi ke tong sampah plastik. Petugas TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan face shield. Jadi insya Allah petugas aman, selain dirapid, juga dilengkapi dengan paling tidak protokol kesehatan standar lah, alat pelindung diri standar Pak Kanwil, masker, face shield, kemudian sarung tangan. Tinta menggunakan alat tetes, jadi tidak lagi satu botol tinta itu dicelup rame-rame. Kalau ada 500 pemilih, berarti tinta di botol itu bekas 500 jari orang, enggak lagi. Jadi tinta menggunakan tinta tetes, jadi ditetes di jari. Jadi dijamin tinta itu tidak dipakai beramai-ramai, jadi main tetes di jari. Kemudian pemilih wajib menggunakan masker. Pemilih wajib menggunakan masker. Pertanyaannya, kalau ada masyarakat pemilih datang ke TPS tidak menggunakan masker bagaimana? Petugas TPS menyiapkan masker. Tapi yang ini kita jangan cerita-cerita ke masyarakat. Kaget galau-galau tidak pakai masker kan, ngarap yang di TPS gitu kan. Tapi petugas TPS tetap menyiapkan masker. Tetap menyiapkan masker bagi pemilih yang datang yang tidak menggunakan masker. Mungkin ada di daerah yang memang susah nih masyarakat itu kan masker beda terbeli kan. Petugas menyiapkan masker. Kemudian tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik. Jadi di TPS itu tidak ada jabat tangan dan kontak fisik. Alat coblos, paku disterilkan secara berkala selama proses pemilihan. Jadi paku termasuk alat-alat perlengkapan pemungutan suara yang lain yang pagi-pagi tadi sudah disemprot disinfektan, itu pun tetap disterilkan secara berkala. Meskipun masing-masing pemilih sudah menggunakan sarung tangan plastik. Gitu. Kemudian petugas dan pemilih menggunakan alat tulis masing-masing. Jadi satu alat tulis itu tidak dipakai secara bersama-sama seperti halnya tinta tadi. Jadi pemilih menggunakan alat tulis masing-masing minimal untuk ngisi absen. Kalaupun pemilih ada yang tidak membawa alat tulis masing-masing, petugas menyediakan hand sanitizer, kemudian nanti boleh menggunakan pena itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebegitu ketatnya penyelenggara pemilu menyiapkan protokol kesehatan, dan melalui kesempatan ini juga kami minta tolong kepada Bapak Ibu, para pejabat, para pegawai di kantor Kementerian Agama yang memiliki struktur sampai benar-benar ke bawah, sampai ke tingkat RT segala macam, menyampaikan ini ke masyarakat. Dan KPU, penyelenggara pemilu juga termasuk Bawaslu juga termasuk, ini bagian dari membantu pemerintah untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini tersampaikan ke masyarakat. Dan kita ingin justru dengan pilkada ini tetap dilangsungkan, tidak menambah atau tidak memperbesar penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Justru pilkada yang tetap dilangsungkan membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk pencegahan penularan protokol kesehatan. Karena di dalam pilkada itu ada sosialisasi
Ya bolehlah kami penyelenggara menyebut yang luar biasa Pak Kanwil ya, sosialisasi yang luar biasa terkait penerapan protokol kesehatan. Nah, bagaimana penerapan protokol kesehatan itulah seperti yang kami sampaikan tadi. Dan sampaikan juga ke masyarakat, insya Allah pilkada aman. Insya Allah kami akan ketat mengawal protokol kesehatan. Yang begini-begini pun kami sudah simulasikan Pak. Di Jambi kemarin kami simulasikan di Batanghari. Ada disimulasikan juga di Jawa Barat, disimulasikan di Medan. Ini sudah kami simulasikan dan insya Allah ini sudah oke begitu kan penerapan protokol kesehatan. Karena ini sudah oke dan sudah tertuang dalam peraturan KPU, maka ketika ada petugas TPS kemudian PPS yang tidak melaksanakan protokol kesehatan ini juga dapat menjadi temuan Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran. Nah, begitulah kami mengikat petugas-petugas kami di bawah. Kalau ada petugas TPS yang tidak memakai masker saja, difoto, itu akan bisa menjadi temuan oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran. Barangkali itu Pak Kanwil, sebenarnya tidak enak juga cerita di sini. Kita cerita di depan Pak Kanwil ini sama dengan ceramah di depan guru, makan pertama di depan mertua. Jadi serba enak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi paparan materi yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, di dalam ruangan ini kami persilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Karena saya tadi disebut pagi kopi ya, jadi saya awali pagi ini untuk bertanya. Bukan bertanya, memberi saran. Yang terhormat Kak Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Jambi, beserta pejabat dan para pejabat di kabupaten kota yang lagi live, dan teman-teman dari Komisioner KPU. Karena kalau tidak salah beliau yang depan kita ini dulu kita pernah serumah gitu nih. Begitu juga dengan Ibu Wahdienti. Pernah serumah, tapi sekamar tidak. Baik, menyimak daripada apa yang disampaikan tadi, ini sangat berharga buat kita. Begitu juga dari awal diawali oleh pengarahan dari Bapak Kanwil, sangat menyejukkan hati kita semua bahwa bagaimana pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita di ASN ini nyaman, sejuk, damai, sehingga bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hanya sekedar saran, karena tadi berbicara masalah protokol kesehatan, karena sekarang ini lagi zaman COVID. Ini sebenarnya mungkin sarannya hanya sederhana, tapi mungkin bisa mencegah penularan COVID ini, terutama pada alat pencoblosan itu tadi. Saya dengar tadi bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan secara reguler, katakanlah mungkin paku itu akan disemprot, tetapi mungkin alangkah baiknya jika paku itu dipasang menghadap ke atas, mungkin ada papan lalu dipasang menghadap ke atas, sehingga yang bersangkutan nanti yang masuk ke dalam bilik suara itu mereka hanya membuka suara. Lalu bagaimana kita di dusun itu seperti mengocek kelapa. Saya yakin beliau itu karena beliau ini dari Tanjab Timur dulu, kalau nggak salah, Kepala Min dulu kan. Lebih simpel menurut saya ketimbang daripada petugas nanti kulu-kilir penyemprot benda itu. Ya dipasang menghadap ke atas, buka kertas, cepretkan ke situ. Atau mungkin dipasang di depan itu, mungkin kalau mama ini mungkin matanya kurang jelas, berhadapan dengan paku itu sehingga begitu kertas sudah dibuka tinggal jepret gitu ke depan. Saya rasa mungkin itu saja sekedar saran dan harapan saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman kita ini yang pernah kita serumah dulu di Kementerian Agama, bisa sukses duduk di sini memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes 1, 2, 3. Mohon izin Pak Kanwil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari KPU Provinsi Jambi. Dan seluruh para pejabat yang hadir secara langsung maupun secara virtual di kabupaten kota, termasuk kepala madrasah, saya perhatikan tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kholik, alhamdulillah ini sangat berharga sekali bagi kami, karena juga banyak pertanyaan. Untuk itu, kami mohon kepada Pak Kholik dari KPU, materi yang disampaikan tadi bisa diberikan kepada kami dan bisa kami share ke terutama saya karena banyak kepala madrasah dan juga banyak para guru. Itu pertama. Yang kedua, pernah juga ditanya, pemilu ini, pilkada ini kan sudah sering dilaksanakan. Bahkan terkesan dari pagi dibuka sampai sore tidak cukup waktu. Sementara sekarang ini kita batasi. Yang dulu 800 orang per TPS sekarang menjadi 500 orang. Kira-kira durasi waktunya mencukupi tidak dalam satu hari itu atau ada perubahan waktu dari yang sebelumnya? Mungkin ditambah atau bagaimana? Sehingga banyak pertanyaan, kami tidak milih lagi lah juga nanti antrinya lama, panjang. Lebih baik kami motong baik atau ke sawah baik, bisa begitu pikirannya. Nah untuk itu untuk meyakinkan masyarakat, mungkin ini perlu pencerahan Pak Kholik dan Ibu Adianti dan kawan-kawan dari KPU, dan kami juga akan menyampaikan itu. Tapi karena kami belum dapat informasi, tentu kami belum bisa untuk mengedukasi masyarakat, terutama di lingkungan Kementerian Agama ini. Mungkin itu saja dari kami yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Bapak Nur Kholik untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Untuk Bang Amir, dari dulu Bang Amir manggilnya kan. Jadi untuk alat coblos itu saya berikan kehormatan Ibu Adianti yang menjawab nanti. Karena bagian coblos menyoblos itu beliau biasa adek kan. Kemudian Pak Rahman. Terima kasih juga sama Pak Rahman nih, Pak Kanwil juga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merantau gitu kan. Jadi kalau bahasa Pak Kanwil kemarin itu merantau. Jadi yang teken rekomendasi di Kemenak dulu kan Pak Rahman, kemudian sampai ke Kanwil, Pak Kanwil dulu kan. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan merantau juga kami tidak bisa merantau Pak. Karena izin ada di atasan gitu kan. Materi ditinggal. Siap, kami ikhlas. Mau dirubah-rubah pun boleh, tapi terkait dengan substansinya itu tidak boleh dirubah karena itu peraturan KPU. Peraturan KPU itu selevel lah dengan KMA gitu kan. PMA, Peraturan Menteri Agama gitu kan. Tapi kalau namo-namonya juga mau ditukar untuk bahan sosialisasi kan, misalnya kan protokol kesehatan oleh Zebni Ishak MHI, boleh saya ikhlas gitu kan. Yang penting substansi sosialisasi itu tersampaikan, siapapun yang menyampaikan justru kami berterima kasih Pak Rahman. Kemudian durasi waktu insya Allah cukup Pak, karena kami sudah sosialisasi di beberapa tempat, termasuk kemarin di Sridadi, Batanghari, dan bahkan dihadiri oleh komisioner KPU RI. Kalau waktu insya Allah cukup, memadai, karena memang rata-rata tidak sampai 5 menit lah satu orang itu Pak. Itu sudah kami ini semua kan. Dan dalam satu TPS pun pengalaman kita selama ini tidak ada yang sampai full 500 orang itu datang semua, tidak juga kan. Tapi kami tetap menghitungnya juga 500 gitu kan. Kami tidak mau ngambil resiko itu. Dan dari hasil beberapa kali simulasi itu waktu cukup. Saya pikir itu Pak Kanwil, Pak Rahman. Silakan Bu Yenti.
Terima kasih Pak Nurholik, Pak Kanwil izin, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya menambahkan ada beberapa hal. Pertama tadi terkait dengan usul Bang Amir terkait dengan masalah paku ya, alat coblos pada hari H. Nah paku ini memang dalam jeda beberapa waktu itu akan disemprotkan disinfektan. Tetapi pemilih sebenarnya di awal datang antri di tempat cuci tangan itu jarak 1 meter, kan ada petugas keamanan kita juga 2 orang itu di Lamping 7 KPPS itu. Nah itu diatur masuk, kemudian absen, ada yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Kalau dulu absen itu namanya ditulis, sekarang SDPT salinan daftar pemilih tetap itu sudah dicetak dan di ujungnya itu sudah ada kolom tanda tangan. Jadi tinggal dari C6-nya surat pemberitahuan itu kan ada nama pemilih ini Amir nomor sekian. Nah petugas kita tinggal cari nomor urutnya, misalnya nomor urut 20. Nah cari nomor urut 20, Bang Amir tinggal tanda tangan di ujung. Nah sebelum tanda tangan, karena pena ini mungkin tidak semua pemilih membawa pena dan di TPS juga tidak mungkin disiapkan pena sebanyak itu, maka dipakai dulu sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan plastik ini benar-benar disiapkan oleh petugas KPPS, oleh KPU di setiap TPS, sehingga semua aktivitas mulai dari masuk, tanda tangan, kemudian membuka surat suara, terus masuk ke bilik untuk melakukan pencoblosan, pada posisi pakai sarung tangan. Sehingga tidak paku itu kan tidak langsung dipegang oleh yang bersangkutan. Nah keluar itu tinta disemprotkan, kemudian cuci tangan lagi, sarung tangannya dibuka, dikeluarkan di tempat tong sampah sudah disiapkan, baru dicuci tangan lagi. Tapi usulnya saya juga terpikir bagus juga usulnya gitu. Nah mungkin tapi KPU ini kan pada prinsipnya dari provinsi sampai ke bawah ke TPS itu melaksanakan PKPU dan Juknis yang disampaikan oleh pusat. Nah kalau nanti memang kebetulan kami nanti malam juga rakor di Palembang, besok pembukaannya. Kalau memang ada kesempatan saya untuk memberikan masukan, saya pikir masukannya bagus juga, dipasang di papan, kemudian ini bagus juga sebenarnya. Tapi untuk antisipasi kami sudah menyediakan sarung tangan plastik. Nah itu solusinya yang sudah kami pikirkan juga. Kemudian ada hal lain, izin Pak Holik, mungkin kita perlu juga sampaikan kepada jajaran Kemenak, karena kita tahu bahwa jajaran Kemenak ini sampai ke tingkat bawah dan sosialisasinya saya pikir sangat tepat untuk pindah memilih. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan, bagaimana orang yang mau pindah memilih? Ini sering saya setiap sosialisasi pasti ditanyakan, saya kepikiran memilih mulai sekarang itu sudah bisa dilakukan dengan syarat terdaftar di daftar pemilih tetap di mana Bapak Ibu terdaftar. Seperti saya sebenarnya masih terdaftar di Tebo, di Desa Paseban, di RT 1 Desa Paseban. Karena KTP saya itu masih KTP Paseban, walaupun saya tinggalnya di Jambi. Nah pada hari H, karena misalnya bertugas tidak ke Tebo, saya bertugasnya misalnya di Kota Jambi, mulai sekarang sudah bisa untuk pindah memilih. Dengan meminta surat pindah memilih itu ke PPS asal di mana saya terdaftar, itu bisa. Atau kalau ribet balik kampung ke situ, meminta di KPU kabupaten kota di mana tempat kita tinggal sekarang. Kalau misalnya di Jambi berarti ke KPU kota atau ke PPS, tapi agak ribet kalau ke PPS tujuan. Karena PPS misalnya kayak saya sekarang tinggalnya di Alam Barajo, boleh juga saya ke PPS tujuan, tapi akan lebih gampang mencari kantor KPU tujuan. Di sana akan dicek di WW Lindungi Hak Pilih, kemudian dicek kita terdaftar di mana, dikeluarkan A5, maka 3 hari sebelum hari pemungutan wajib kita melapor ke PPS tujuan, di mana kita akan memilih. Karena di sana PPS akan mendata kita di A4, namanya formulir A4, sehingga pada hari H yang datang ke TPS itu pertama orang yang terdaftar di DPT di TPS itu, kemudian orang yang pindah memilih, ada namanya daftar pemilih pindahan DPPH, formulirnya A4. Yang ketiga adalah orang yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPPH, tapi dia punya KTP elektronik. Ya, dia tidak terdaftar tapi punya KTP.
boleh datang ke TPS di desa sesuai alamat KTP-nya. Tapi jamnya jam 12 sampai jam 1. Nah terkait waktu tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurholy, kami sudah simulasi dan tanggal 21 nanti itu akan simulasi di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Jadi semua kabupaten kota yang melakukan pilkada itu akan simulasi secara serentak di seluruh Indonesia. Dan umumnya daftar pemilih tetap ini karena saya di KPU itu adalah bidang perencanaan data dan informasi, umumnya di satu TPS itu tidak ada yang maksimal 500 itu. Kami juga mempertimbangkan jarak, waktu, kemudian letak geografis. Jadi umumnya itu berkisar antara 200 sampai 300, yang 400 itu sedikit. Jadi hampir tidak ada lah yang memang 500 full di TPS itu. Kami juga mempertimbangkan letak geografis, waktu dan sebagainya. Karena memang untuk di COVID ini kami sudah waktu simulasi itu memang menghitung berapa menit habisnya untuk setiap orang. Sehingga pada akhirnya dari 800 itu menjadi 500. Tapi di lapangannya saya sebagai kordifnya data itu saya minta jangan sampai full 500 supaya memang jeda waktu itu betul kata Pak Rahman tadi kita juga mempertimbangkan supaya orang semua bisa memilih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kanwil beserta seluruh jajaran, Pak Kemenak yang hadir di seluruh provinsi Jambi. Saya lihat di Zoom semuanya cukup ramai dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa tersosialisasikan agar masyarakat kita tidak takut untuk datang ke TPS. Karena memang masyarakat kita masih bagaimana yang tahu berita COVID ya, tapi sepanjang yang saya sosialisasi kayak suku anak dalam kayaknya mereka tidak tahu nih kalau ada COVID nih. Karena saya juga masuk ke daerah kan ada yang tidak tahuan bahwa sekarang ada COVID gitu. Nah, mungkin itu Pak, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Kakanwil dan Bapak Komisioner KPU Provinsi Jambi, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kemenak Kabupaten Muaro Jambi. Kami persilakan. Dari peserta virtual, kami persilakan Kemenak Muaro Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Pemilihan Agama Provinsi Jambi, Bapak Ibu Komisioner KPU Provinsi Jambi, Pak Kemenak Kabupaten Muaro Jambi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk memberikan semacam beberapa tanggapan dan untuk tanggapan ini ada tiga titipan tadi. Ketika kita maklum Pak, ketika kita di warga di tempat tinggal kita maklum untuk pegawai ataupun ASN Kementerian Agama ini kan Pak sudah kita pahami selama ini yang selalu ditokohkan di masyarakat yang selama ini kegiatan yasinan itu agak mengendor sedikit dan akhir-akhir ini sudah mulai muncul lagi. Nah, ini ada kekhawatiran dari kawan-kawan yang mengikuti acara yasinan ini. Kita tidak tahu, ternyata di dalam itu ada tim sukses, Pak. Tim sukses yang kebetulan mungkin menanyakan secara spontan kepada kita tentang siapa yang mau kita pilih. Nah, mungkin agak berat dia menjawabnya. Tapi pada akhirnya juga akan terjawab dan ini dikhawatirkan akan diupload oleh pihak-pihak yang memang mencari kesalahan lembaga kita. Nah, kalau ini diupload, ini jadi masalah. Ini juga mohon kami dalam kesempatan mengingatkan, kalau bisa ini jangan terlalu kaku untuk mengurusnya. Kalau ini diviralkan dan ini dipermasalahkan, juga akan menyusahkan teman-teman kita di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komisioner, yaitu Bapak Nurholy,
itu tentang di TPS, bahwa di TPS itu petugasnya sebelumnya dirapit. Nah, ini misal terjadi kasusnya begini, ketika dirapit ternyata semua petugas KPPS itu yang terkait itu semuanya positif atau reaktif. Nah, tidak mungkin lagi untuk menunda pilkada itu beberapa saat lagi. Nah, bagaimana mungkin ada cara-cara sudah disiapkan oleh KPU untuk menangani ini. Mungkin itu sekedar tanggapan dari kami dan kami ucapkan terima kasih dan mari kita laksanakan pilkada serentak ini dengan rasa aman, nyaman dan mendapatkan pimpinan kita yang betul-betul ideal untuk kita membangun ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Majdi, jadi yasinan boleh-boleh baik, tidak masalah. Ketemu tim sukses pun kalau itu di tempat umum yang tidak menimbulkan fitnah juga tidak masalah. Yang penting jangan lamo-lamo, juga sewajarnya gitu. Jangan menimbulkan fitnah. Ya kalau dapat begitu ketemu ya kita ngelak lah kan. Karena kita tahu posisi kita sebagai PNS gitu kan. Yang tidak boleh itu menimbulkan kecurigaan orang, menimbulkan fitnah, menimbulkan dugaan gitu. Itu yang tidak boleh gitu kan. Apalagi di tempat sepi, berdua-berdua segala macam, itu tidak boleh. Kemudian kalau ada orang yang memaksakan menanyakan pilihan kita, pilihan itu rahasia Pak Majdi. Jadi itu pidana sebenarnya, laporkan ke Bawaslu. Sepanjang kita punya alat yang cukup, itu bisa kena, itu pidana. Rapid test, jadi semua di rapid test, tetapi pada saat dilakukan rapid test, jadi ke-7 orang calon anggota KPPS yang dirapid itu reaktif. Gugur, kita tukar, cari yang baru lagi. Karena rekrutmen KPPS itu berlangsung dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H. Dan bahkan sekarang sudah dilakukan rekrutmen untuk menjaga peluang. Kalau seandainya ada yang reaktif, kita masih punya kesempatan untuk mengganti. Jadi siapapun yang reaktif, itu kita ganti. Kecuali anggota KPU Provinsi Jambi. Kalau dia reaktif, tidak diganti Pak Majdi, diobati. Tapi kalau dia KPPS karena itu ad hoc, jadi dari proses rekrutmen itu kalau ternyata laporan dari hasil rapidnya itu reaktif, itu diganti, kita cari calon lain. Barangkali itu, terima kasih. Bu Yanti kalau ada yang nak ditambahin silakan. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Kabupaten Merangin tadi ya, yang akan bertanya, saya mencoba juga untuk bertanya, atau bukan bertanya sebenarnya, kesiapan KPU untuk bersosialisasi dalam bentuk video ataupun infografisnya sudah ada belum? Bukan, karena akan lebih mudah kalau kita guru memberikan sebuah praktek itu dengan langsung ke gambaran. Karena kalau hanya bentuknya begini aja akan lebih sulit. Apalagi kita lihat pada saat sekarang ini social distance yang harus kita jaga. Saya rasa demikian. Oke, silakan ke Kabupaten Merangin. Saya ngomong dikit nih. Jadi begini, kita kan antara Pak Nurholik dengan kita itu saudara. Kita punya kewajiban menunjang kesuksesan mereka. Ada kewajiban kita. Ini saudara kita. Kalau dia udah sempat di KPU, kita dioyo-oyo ini juga. Ya, kita tunjang mereka biar sukses. Mudahan dengan karya dia di masa sekarang, di periode ini, untuk masa yang akan datang yang berpanjang dia punya bekal yang banyak, punya prestasi yang banyak di perhitungan. Nah, pertanyaan Pak Alan, ini sangat memungkinkan Bu Adianti, misalnya ada simulasi
Bagaimana tata pencoblosan, apapun bentuk video-video, sebelai ke Humas TV, nanti kita share. Ini kita nunjang mereka. Kita nunjang mereka, biar mereka punya prestasi, kita juga jadi hebat. Ini bagus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk dari Kemenak Kabupaten Merangin. Kami minta dari Kemenak Merangin untuk mempersingkat pertanyaan. Kami persilakan. Salah satu laptopnya di unmute Pak Marwan. Suaranya belum kita dengar dari sini karena berdenging. Storing. Oke, silakan Pak Marwan. Berada di kecamatan dan di kelurahan serta desa. Mungkin pada hari ini tidak terjangkau secara keseluruhan, jadi kami mengharapkan adanya kebijakan dari KPU Provinsi agar para petugas di semua level melakukan kerjasama sosialisasi kepada penyuluh-penyuluh agama kami dan guru-guru yang ada di level kecamatan dan desa untuk mensosialisasikan terutama pelaksanaan protokol kesehatan pada pelaksanaan pilkada. Dan kami akan mendukung itu, menginstruksikan agar mereka melakukan kerjasama seperti ini di semua level dan jenjang untuk bersama-sama mendukung suksesnya pelaksanaan, terutama agar pandemi COVID-19 ini betul-betul terputus mata rantainya ketika pelaksanaan pilkada, dan juga dengan kegiatan ini juga diharapkan masyarakat nantinya akan lebih yakin hadir ke tempat-tempat pemungutan suara. Demikian saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini kurang lebih sama lah kan. Intinya adalah bahwa Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai dari Kanwil, kemudian kabupaten kota sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke penyuluh siap bekerja sama, berkolaborasi dengan KPU dalam rangka bersosialisasi baik tentang penerapan protokol kesehatan maupun tentang penyelenggaraan Pilkada 2020. Jadi intinya Pak Kanwil, kami siap dan semua informasi ini nanti akan kami sampaikan ke divisi yang mengurusi bagian sosialisasi.
terkait dengan video segala macam. Insya Allah nanti akan kami sampaikan dan akan kami kirimkan ke Kanwil Kemenak. Terakhir, seperti yang disampaikan oleh Bu Yenti, kami menyampaikan ucapan terima kasih Pak Kanwil yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi bahkan sampai ke kabupaten kota, bahkan sampai ke satker di tingkat madrasah. Mudah-mudahan ini akan sampai secara masif ke seluruh pelosok masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Kanwil. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi sesi pertanyaan yang sudah langsung dijawab oleh Bapak Ibu Komisioner KPU Provinsi Jambi. Dan selanjutnya marilah kita akhiri acara ini dengan doa bersama agar mendapatkan ridho dan manfaat dari Allah SWT. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dan khususnya nanti Pilkada serentak tahun 2020, mobil khusus di Provinsi Jambi, diberikan Allah kedamaian, aman, lancar, dan dijauhi daripada pandemi COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ala kulli hal. Lakal hamdu ala ni'matil hayat wal mamat. Lakal hamdu ala kulli ni'matis sihhah alaina ya Allah ar-rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana ya Allah. Bijahi sayyidina wa habibina syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabis salikin ala manhajil qawim. Ij'alna ya Allah min khiyari ummatih wahsyurna ghadan fi zumratih wa ahyina mustamsikina bisunnati wa ta'atih wa amisna ya Allah ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma ya Rahman innaka tara makanana wa ta'allamu maqasidana fa innana qad ji'na wa ijtama'na fi hadzal majlisil mubarak narju ridhaka ya Allah wa nahju rahmatan minka ya Rahman antar rahmanur rahim farzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal karubin. Ya Allah, anta ahad, Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah pada hari ini, pada siang hari ini, kesehatan bagi kami semua yang hadir di sini, baik secara langsung maupun dulur-dulur kami, saudara-saudara kami, Bapak Kepala Kemenak di Kabupaten Kota beserta jajarannya, bagi seluruh karyawan-karyawati ASN Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan juga yang ikut hadir pada kegiatan hari ini. Berikan keberkahan, berikan manfaat bagi kami semua atas sosialisasi Pilkada serentak ini ya Allah. Dengan berkah dan ridha-Mu kami memohon ya Allah. Berikan kesehatan bagi kami, berikan kekuatan bagi kami, sehingga ini dapat teraplikasikan, dapat tersampaikan, dapat kami laksanakan dengan baik ketika menjelang atau melaksanakan Pilkada nanti pada bulan Desember. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang dapat kasih dari-Mu ya Allah. Pertemuan yang mendapat barokah dari-Mu ya Allah. Pertemuan yang menjadi manfaat bagi kami, keluarga kami, dan masyarakat kami. Dan khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Anta Rabbuna ya Allah. Hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau tempat kami meminta ya Allah. Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang Maha Esa. Anta Rabbuna haqqa. Wa nahnu bidzalika ahla. Ya Rahman, Ya Rahim, taqabbal du'ana, taqabbal su'lana, ya mujibad da'awat, ya khairas samawat, ya khaira man a'adha ilayna jami'a. Allahumma Rabbana, la tuzigh qulubana,
Ya Allah, jangan kau lalaikan kami. Kau lupakan hati kami daripada selalu mengingat-Mu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana, alaika tawakkalna. Hanya kepadamu kami bertawakal, berserah diri. Hanya kepadamu kami meminta. Maka berikanlah, jawablah permintaan kami. Jawablah pertanyaan kami, ya Allah. Permintaan kami kabulkanlah. Engkau Rabbuna. Ya Allah, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Adkhilna al-jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil dan hadirin yang berbahagia, demikianlah acara sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, itulah tadi berlangsungnya sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 dari Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Kurniati Ulfa melaporkan. Humas TV Inspiring Mindset Reform.